Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya. Kali ini kita akan belajar aplikasi Microsoft Excel. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar aplikasi Microsoft Excel dari hal yang paling dasar. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa, silahkan skip saja video ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like and subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel. Kita klik di tampilan awal seperti ini, kita pilih blank workbook ya. Kita pilihnya blank workbook. Di sini juga banyak template ya, template-template yang bisa digunakan. Teman-teman nanti sudah paham ya, sudah terbiasa dengan Excel. Oke, kita klik aja langsung ke blank dokumen. Nah, ini tampilan dari aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi Microsoft Excel yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Microsoft Excel 2013. Untuk tampilan sebenarnya dari 2010 ini tampilannya sama. Tampilan atau interface-nya itu sudah sama. Untuk tampilan atau interface dari Microsoft Office di bawah 2010, perbedaannya ada pojok kiri atas hanya ada Office button-nya. Di samping juga kelengkapan fitur-fiturnya untuk aplikasi yang baru itu lebih lengkap. Langsung saja saya jelaskan ya bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Word. Yang pertama di atas di sini ini ada namanya Quick Access Toolbar di pojok kiri di sini namanya Quick Access Toolbar. Fungsinya untuk mempercepat mengakses suatu perintah. Di sini kita bisa menambah dan mengurangi, seperti pada aplikasi Microsoft Word, sama. Terus kemudian di sini di bawahnya ini ada menu bar ya. Di sini ada menu, ada home, insert dan seterusnya. Di bawahnya ini ada namanya ribbon atau di dalam grup sebuah menu bar di dalamnya nanti terdiri dari beberapa grup. Kemudian di bawahnya di sini ini namanya formula bar. Fungsinya untuk menuliskan rumus atau fungsi nanti. Kemudian di sini ini name box ya. Ini fungsinya untuk menerangkan bahwa kita berada di posisi mana. Di sini kita klik di sini posisinya F8. Berarti kita berada di kolom F dan baris ke-8. Di bawahnya lagi di sini namanya yang berupa kotak-kotak, ini adalah lembar kerjanya atau tempat kita bekerja nanti. Terus di bawahnya di sini yang ada tulisan sheet, ini menunjukkan worksheet atau lembar. Worksheet ini kita atau lembar kerja bisa kita tambahkan dengan menambahkan tanda plus di sampingnya ya. Dan worksheet juga bisa kita rubah namanya dengan klik kanan, kemudian pilih rename ya. Misalkan kerja 1 gitu. Lembar kerja bisa ditambahkan terus-menerus sesuai kebutuhan. Di sampingnya lagi di sini namanya horizontal scroll lah. Saya menamakan horizontal scroll, fungsinya untuk melihat ke samping. Terus yang di sebelah kanan vertical scroll bar. Kemudian yang di bawah sini ini namanya seperti di Microsoft Word ya. Di sini ada view-nya, zoom in, zoom out ya. Di sini juga ada page preview untuk previewnya lembar kerjanya di sini. Terus di tengah di sini ada back layout. Apa yang kita gunakan di sini tampilan yang normal. Itu tadi bagian-bagian dari Microsoft Excel. Nah, sekarang di Microsoft Excel di lembar kerjanya ini terdiri dari kolom yang disimbolkan dengan huruf A dan seterusnya. Terus kemudian baris diwakilkan dengan angka. Dan di sini terlihat seperti kotak-kotak ya, tapi sebenarnya kotak-kotak ini hanya menunjukkan bahwa kita berada dalam satu area mana.
pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Contohnya, kita klik di sini. D3, berarti ini adalah kita berada di sel D3. Di sini ya. Jadi pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Terus di lembar kerja Excel pasti di name box-nya muncul alamat selnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini menu-menu yang ada di Microsoft Excel, karena Microsoft Excel itu digunakan untuk pengolahan angka atau pengolahan data, bisa membuat grafik, tabel, penjumlahan dan sebagainya. Nanti kita akan bertemu dengan yang namanya rumus ya, atau formula. Di formula di Microsoft Excel ini kita nanti ketemu dengan yang namanya operand atau operator penjumlahan, yang biasa kalau di matematika itu seperti tanda plus, perkalian, pembagian. Kalau di Microsoft Excel, perkalian dilambangkan dengan tanda bintang, kemudian penjumlahan seperti biasa, pembagian tanda slash. Perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Ini namanya operandnya. Ya, diperbesar ini. Ini operand, penjumlahan, pembagian, perkalian. Operatornya ya, penandanya di Microsoft Excel nanti seperti ini. Di samping rumus itu nanti ada namanya fungsi ya, ada fungsi atau function. Sama saja, hampir sama dengan formula atau rumus, cuma bedanya fungsi itu berupa teks ya, yang langsung kita bisa mengarah ke suatu perintah. Itu tadi bagian-bagian dari Microsoft Excel. Terus kemudian pengenalan dari sel ya, sel tadi, pertemuan antara baris dan kolom. Sekarang kita lanjutkan ke penyimpanan, menyimpan, membuat, membuka, dan menyimpan. Sekarang bagaimana cara menyimpan? Misalkan di sini kita kan sudah selesai membuat sebuah file di Excel, kemudian kita akan menyimpan. Untuk menyimpan di Excel itu sama saja seperti di aplikasi Microsoft Word. Ya, caranya kita klik di menu file, pilih save. Ya, atau cara yang kedua, kita kalau sudah menampilkan simbol di Quick Access, simbol save-nya dicentang sudah muncul, kita pilih gambar di sini, gambar icon dari save itu berupa gambar disket. Ya, sama saja. Klik save ya. Ini manajemen file sebenarnya, penyimpanan. Kita pilih save. Terus kita cari lokasi di mana kita menyimpan. Ya, kita browse. Terus misalkan kita menyimpan di local disk D ya, berarti kita klik D. Kemudian kita buat folder latihan Excel. Oke. Kemudian kita klik 2 kali folder yang kita buat. Nah, di sini baru kita memberi nama file. Syaratnya folder yang kita buat sudah naik ke atas di sini, sudah masuk ke di atas di sini. Baru kita misalkan nama filenya lat1. Tuh, kita pilih save. Nah, di sini sudah berubah ya nama filenya. Kalau membuka bagaimana? Sekarang kita sudah membuat file, sudah menyimpannya di komputer kita tadi di local disk D dan di folder latihan Excel. Nah, sekarang kita misalkan akan membuka. Alih-alih kita membuat sebuah dokumen baru di sini, untuk membuat dokumen baru kita klik new ya, atau tekan tombol Ctrl+N. Nah, misalkan kita membuka, untuk membuka berarti kita pilih open.
di sini. Kalau sudah ada ikonnya di Quick Access, kita pilih Open. Kalau tidak, kita pilih File, pilih Open. Sama saja. Nah, kalau belum muncul di Quick Access, bagaimana cara memunculkannya? Kita klik segitiga di sampingnya, klik, terus kita centang Open, biar ikonnya muncul di Quick Access. Oke, sekarang kita cara membuka. Buka, klik icon Open, kemudian kita pilih Open, pilih Browse. Browse ini berfungsi untuk mencari lokasi di mana kita tadi menyimpan. Browse, tadi kita menyimpannya di lokal disk D, terus di folder latihan Excel, diklik 2 kali. Nah, di sini ini file yang kita buat tadi, terus kita klik 2 kali atau klik kemudian pilih Open, sama saja. Nah, ini sudah dibuka, ini file yang tadi kita buat. Semoga bisa dipahami ya tutorial ini. Berikutnya kita nanti akan bahas materi yang selanjutnya. Saya kira cukupkan dulu materi pertama di Excel ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.